Pertanyaan berikutnya. Nah ini menarik nih. Pak Andre Rumeser, tapi yang poin nomor satu aja. Ya Pak, silakan. Satu aja ya Pak. Oke. Jadi tentang dividen Pak. Dan konteksnya adalah tahun 2023 nanti dana pensiun saya ini cair gitu. Ya. Itu sekitar 90% dari total aset saya gitu. Ya. Nah, kemudian saya kepikiran, ini saya pemula baru 1 tahun gitu. Tapi saya nyadar ini kayaknya salah sih gitu. Makanya saya mau nanya Pak Teguh nih. Bahwa saya masukin ke suatu emiten yang dividen yieldnya paling besar, misalnya PTBA gitu kan. Ya. Nah, itu dapat 16%. Habis itu berapa bulan, saya beli 2 bulan sebelum come date-nya, lalu 2 bulan setelahnya atau seminggu setelahnya saya jual untuk beli rumah karena saya belum ada rumah. Nah, konteksnya adalah saya masih ada gaji bulanan, saya ada dana darurat untuk 6 bulan. Gimana menurut Pak Teguh? Makasih. Bentar, jangan matikan dulu mikrofonnya. Oh iya, oke Pak. Gimana Pak? Bapak pensiun tahun 2023? Enggak, maksudnya itu kayak dana utama saya Pak, gitu. Oh, tapi kalau Bapak sendiri pensiunnya kapan? Masih lama sih Pak. Itu kayak cuman dana kayak semacam dana final saya gitu, istilah dana paling besar saya. Oke. Gitu Pak. Oke, cukup silakan. Ya, itu aja. Matikan dulu ini mikrofon. Oh, oke. Oke, jadi begini. Ya sebenarnya tadi saya agak heran ya. Kalau pensiunnya 2023 ini kan berarti bentar lagi. Lah kok masih belum punya rumah gitu loh. Udah kerja berpuluh-puluh tahun masih belum punya rumah, ini aneh. Tapi tadi sudah dijelaskan sama Pak Andre, maksudnya bukan begitu ya. Sebenarnya pensiunnya masih agak lama seperti itu. Tapi begini Pak, begini ya. Ini masalah rumah ini penting Pak. Tidak ada investor sukses, tidak ada investor besar yang rumahnya masih ngontrak. Jujur aja, nggak ada. Semua investor itu dia punya namanya primary residence. Primary tempat tinggal utama yang kalau misalnya harta kekayaannya dia dihitung, maka nilai primary residence-nya ini tidak dihitung, tidak dimasukkan. Bapak Ibu, Anda tahu kan kalau misalnya majalah Forbes itu suka nerbitin katanya daftar orang terkaya di dunia, daftar orang terkaya di Indonesia. Biasanya nilai kekayaannya dihitung dari aset-aset dia yang sifatnya paper, saham, obligasi, segala macam. Tapi nilai rumah utamanya, maksudnya rumah utama itu biasanya kalau orang kaya itu, konglomerat itu kan rumahnya ada banyak ya. Rumahnya ada banyak, asetnya, tanahnya, segala macam ada banyak. Tapi kan ada satu rumah yang dia tinggali. Dan kadangkala rumahnya, nilai satu rumah itu sangat-sangat tinggi. Contohnya Sandiaga Uno, itu kan dia punya rumah besar di jalan di Jakarta Selatan. Itu satu rumah segede itu nilainya 100 miliar rupiah. Nah itu tidak dimasukkan sebagai bagian dari total aset dia sebagai pengusaha, sebagai investor yang kurang lebih sekitar berapa triliun rupiah. Kenapa tidak dimasukkan? Karena sebangkrut-bangkrutnya Sandiaga Uno, ya dia mungkin jual tanah, dia mungkin jual perusahaan, dia jual saham, tapi dia tidak akan menjual rumahnya. Rumah tidak mungkin dijual. Gimana caranya kalau dijual? Lalu kita pindah ke rumah mertua, kan nggak mungkin. Seperti itu. Jadi syarat pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin sukses di pasar modal, beli rumah. Saya sejak tahun 2011 sudah punya rumah. Sejak ketika saya waktu itu punya 300 juta rupiah pertama, separuhnya langsung saya ambil 150 juta untuk DP rumah. Dan sekarang sudah lunas. Dan beberapa tahun kemudian saya punya rumah lagi di Bandung yang sekarang saya tinggal di sini. Rumah yang tentu saja lebih besar, lebih nyaman dan seterusnya. Secara psikologis ini juga sangat membantu. Artinya begini, pasar ini kan tidak bisa ditebak, kadang naik, kadang turun. Ketika turun, pasti tekanannya itu, psikologisnya itu sangat terasa. Panik, khawatir, segala macam. Tapi sepanik-paniknya kita, sekhawatir-khawatirnya kita masih punya atap untuk berteduh. Gitu. Dan rumah kita juga belinya tunai ya, jadi nggak akan disita sama bank seperti itu. Jadi nggak apa-apa duit kita habis, kita masih punya rumah, kan istilahnya seperti itu. Jadi saran saya Pak, kalau nanti dapat dana pensiun itu, kalau Bapak bilang dananya memang cukup besar, maka memang harusnya tidak semuanya habis untuk beli rumah. Ya, misalnya, ya saya sebut aja misalnya dananya 1 miliar lah. Ya,
Kalau misalnya dananya 1 miliar, 500 juta itu kan sudah bisa untuk beli rumah, meskipun mungkin bukan rumah yang besar, tapi tunai Pak. Belinya tunai ya. Jangan yang KPR, Anda nanti terbebani juga tiap bulan harus bayar KPR segala macam. Dan KPR itu mahal loh. Makanya bank itu cuan terus ya dari KPR itu sebenarnya. Jadi separohnya Anda ambil untuk beli rumah, nah separohnya lagi baru boleh itu beli PTBA. Cuman kalau hari ini saya bisa rekomendasi PTBA. Kenapa? Dia memang sudah murah. Kita lihat ya di sini. Sebenarnya begini, kalau kita beli saham seperti PTBA yang merupakan saham batu bara ya, dengan tujuan untuk memperoleh dividennya, sebenarnya itu nggak disarankan. Kenapa? Karena meskipun dividennya dia cukup besar, tapi batu bara itu kan siklikal, ada siklusnya. Kalau kinerja turun, harga batu bara turun, sahamnya otomatis turun. Kadangkala penurunan saham batu bara ini ya bisa lebih besar daripada nilai dividennya itu sendiri. Jadi meskipun kita dapat dividennya, tapi kita dapat floating loss juga dari penurunan sahamnya. Kalau ada orang beli saham PTBA waktu itu di harga 4.500, ya sekarang tinggal 2.000, berarti kan udah turun 50% ya. Seperti itu. Dan Anda bisa lihat bahwa PTBA ini bahkan sudah turun nih pada tahun 2019, bukan ketika sekarang ada pandemi seperti itu. Jadi memang dividen for living itu terdengar menyenangkan Bapak Ibu sekalian. Tapi berdasarkan pengalaman selama ini, profit terbesar itu dari capital gain. Dari capital gain. Bapak Ibu Anda bisa loh beli saham di harga 1.000 ya. Lalu dalam 1 tahun dia naik dari 1.000 itu ke 2.000. Naik 2 kali lipat, Pak. Dividen sebesar-besarnya ya paling 10%, 12%. Tapi dari capital gain Anda bisa dapat 100% dari saham tertentu. Meskipun nggak gampang juga. Anda harus cari-cari itu. Nggak, kalau misalnya saham-saham model kayak Bank BNI, Sido Muncul, naiknya nggak akan setinggi itu. Kalaupun dia naik 100% ya butuh waktunya 5 tahun. Tapi kalau Anda bisa menemukannya, saham multi-bagger, saham mutiara terpendam, itu ada. Yang dia bisa naik, ya nggak usah 100%, 50% saja. Itu kan berarti sudah lebih besar daripada dividennya. Dari situ kemudian kita bisa jual sedikit saja, lalu untuk sehari-hari. Jadi dividen sounds good, tapi berdasarkan pengalaman selama ini, saya sendiri, saya hari ini kalau misalnya dapat dividen paling 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta dari saham tertentu ya. Tapi kalau capital gain antara ratusan juta sampai miliaran Pak. Seperti itu. Dan itu lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari kan gitu. Jadi saran saya tetap kita kejarnya adalah capital gain ya. Kalau nanti di tahun 2023 itu kan masih lama, jadi kita nggak tahu bagaimana kondisi pasar ketika itu. Tapi apapun saham yang ketika itu kita lihat bagus, valuasinya murah ya, itulah yang kita ambil. Sehingga kalau dia naik kita profit ya. Jadi bukan dari dividennya tapi dari profitnya itu, dari profit capital gain-nya itu. Kurang lebih seperti itu Pak. Ya, terima kasih.